wabarakatuh. Jamaahnya udah banyak, salamnya belum semangat. Saya kasih pantun dulu boleh Ibu, Bapak? Boleh ya. Cakepnya ya Pak, Bu, jangan lupa. Ikan hiu. Sebentar Pak, Bu, sebentar ya, belum selesai ya. Ikan hiu sarapan pakai roti, makan roti bersama si tenggiri. Walau Mas MC banyak diminati, ibu-ibu dan bapak-bapak yang tetap di hati. Sia. Ikan hiu belanja di Mampang untuk membeli dasi. Supaya kajian jadi lebih senang, yuk jawab salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya serta jamaah online YouTube Baitu Syakirin, kita akan mulai kembali kajian kita pada siang hari ini bersama dengan Ustadz Umar Miftah. Kita membahas tentang peringatan sebelum kematian. Jadi apa aja sih yang akan diingatkan atau yang akan kita dapatkan nanti di menjelang kita kematian ya. Kita semua insya Allah pasti wafat ya ibu-ibu bapak. Insya Allah akan dijelaskan lebih detail bersama dengan Ustadz Umar Miftah. Burung onta sedang tersesat. Cakepnya mana Bu? Ya. Burung onta sedang tersesat. Ia tersesat di tengah area persawahan. Para jamaah sudah semangat. Kepada Mukarram Ustadz Umar Miftah, monggo dipersilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai pantun antum? Nanti sekali-kali diganti akhi. Siap insyaallah. Burung onta, burung hudhud gitu. Jadi jangan hanya ikan paus, ikan hiu gitu. Insyaallah Ustaz. Istiqomah itu boleh, tapi inovasi itu lebih penting. Siap Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah, kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu, seluruh bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati, semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap maklumat yang kita dapatkan, kebenaran yang datang dari Allah semakin memberikan kepada kita keberkahan di dalam setiap urusan kehidupan kita. Hari ini yang hilang itu bukan ilmunya, karena kita akan mudah mendapatkan ilmu. Tidak terlalu jauh dari tempat kita duduk, kita bisa mendapatkan akses ilmu begitu banyak. Kita tinggal scrolling, kita bisa mendapatkan ilmu begitu berlimpah dalam waktu 1-5 menit. Tapi yang hilang itu bukan diaul ilminya, itu yang hilang bukan kepada ilmunya, tetapi yang hilang itu adalah keberkahan pada ilmu yang kita pelajari ketika begitu berlimpah, begitu banyak, begitu beragam setiap ilmu yang kita dapatkan dari banyak ustadz yang mengajarkan kita.
tapi ternyata terkadang hilang keberkahannya ketika tidak memberikan sebuah perubahan pada kehidupan kita. Tidak ada perubahan diri kita di waktu malam, tidak ada perubahan kita di waktu kita bersama dengan istri kita, tidak ada perubahan diri kita bersama suami kita, dan tidak ada perubahan diri kita ketika kita di waktu berkesendirian. Inilah yang hilang pada saat ketika kita mempelajari ilmu tetapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Saya masih ingat sekali pesan yang pernah disampaikan bapak kami, Allahu yarham. Maka beliau pernah menyampaikan kepada saya, ilmu itu nang, yang penting adalah bagaimana kamu mendapatkan keberkahannya. Dan itulah sejatinya yang saya dapatkan dari penjelasan para ulama. Hari ini yang hilang bukan ilmunya, yang hilang bukan maklumatnya, tetapi yang hilang adalah keberkahannya. Semoga kita tidak pernah lelah untuk senantiasa meminta dan memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap ilmu yang kita dapatkan. Yang sedikit tetapi merubah diri kita menjadi lebih baik, itu jauh lebih mulia di hadapan Allah daripada yang banyak tetapi ternyata tidak mengubah diri kita kepada arah perbaikan dan ketaatan yang lebih besar. Kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa, salah satunya beliau berlindung dari 4 perkara yang beliau tidak sukai dan beliau khawatir bisa menimpa kepada beliau. 4 perkara itu ketika beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba. Makanya Rasulullah itu sampai berlindung diri dari 4 perkara. Ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan hati yang tidak pernah khusyuk. Dan itulah yang kita khawatirkan apabila kita tidak mendapatkan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, nafsu yang mampu kita kendalikan, dan semoga setiap doa kita dipanjatkan oleh Allah, maka kita dikabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Kepada Allah kita berharap dan kepada Allah tidak pernah mengecewakan permintaan dan harapan setiap hambanya. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesyukuran itu merupakan materi dan kurikulum bagi orang yang beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya kurikulum bagi orang yang beriman itu ya cuma 2. Kesabaran yang kita berikan pada perjalanan, terutama pada episode yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kedua adalah kesyukuran kita. Makanya syukur itu tidak salah. Kalau ada sebagian para ulama salaf itu mengatakan syukur itu kayak saringan air. Fungsinya saringan air itu mengubah yang keruh menjadi bersih, mengubah yang kotor menjadi bening. Kalau kita mendapatkan saringan pada toren di rumah kita, maka yang kotor itu akan menjadi bersih, yang keruh menjadi bening. Kita bisa manfaatkan, kita merasa nyaman ketika kita persediaan airnya itu cukup. Syukur itu pun sama. Syukur itu ibaratnya adalah sebuah filter pada kehidupan kita. Siapapun yang merasa pusing pada kehidupan, obatnya adalah bersyukur. Siapapun yang merasa keruh dengan berbagai macam masalah, maka obatnya juga bersyukur. Berbagai macam kekecewaan, ekspektasi yang tidak kita dapatkan, maka obatnya adalah kesyukuran. Karena syukur itu bukan hanya obat tetapi penyembuh. Siapapun yang ingin sembuh, apapun masalah dan problematika, maka hendaklah dia bersyukur. Sebelnya kita kepada suami kita, itu obatnya ya satu, bagaimana dia bersyukur terhadap suaminya. Sebelnya kita sama istri kita, ya obatnya itu satu, adalah kita bersyukur dengan istri yang Allah kirimkan kepada kita. Karena kita tahu ada orang yang jauh lebih baik daripada kita, tapi Allah kirimkan dengan wanita yang jauh lebih buruk daripada istri kita, yaitu adalah Nabi Nuh, yang beliau jauh lebih mulia daripada kita tetapi mendapatkan istri yang jauh lebih buruk daripada istri kita. Kalau ibu memandang suaminya lagi sebel, maka ingatlah ada perempuan yang jauh lebih baik daripada ibu tetapi dikirimkan suami yang lebih buruk daripada suami ibu.
Siapa perempuan yang jauh lebih baik daripada ibu? Asiyah binti Muzahim. Tapi dikirimkan dengan suami yang jauh lebih buruk daripada Fir'aun. Seburuk-buruknya suami kita hari ini, insya Allah tidak akan lebih buruk daripada Fir'aun. Tapi jangan dijadikan menjadi alasan ya. Kan saya tidak sejahat Fir'aun, bukan berarti begitu. Tapi disitulah kita akan mendapati kesyukuran itu adalah penyembuh dari berbagai macam masalah yang kita jumpai pada kehidupan. Hari ini depresi semakin banyak, frustasi semakin bertumpuk-tumpuk. Dan Bapak dan Ibu harus sadar, Kementerian Kesehatan mengeluarkan satu rilis penelitian bahwasanya di Indonesia satu harinya setidaknya 5 orang mati bunuh diri karena frustasi dan depresi. Orang yang menderita depresi hari ini sudah hampir mencapai 23 juta. Ini merupakan sebuah gejala yang membuat kita khawatir. Tapi ini juga merupakan bagian dari indikasi ketika kita semakin mengimani apa yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan kepada kita, la taqumus sa'ah hatta yamurra rajul biqabri akhihi fayaqulu ya laitani makanahu. Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian nanti akan menjumpai orang itu pada depresi. Saking begitu depresinya mereka ketika mereka melewati kuburan temannya yang telah meninggal dunia. Mereka duduk sebentar. Mereka mengatakan, ya laitani makanahu. Cobalah saya itu mati sebagaimana dia mati. Dan tidaklah dia mengharapkan mati bukan karena ingin ketemu Allah. Dia ingin mati itu bukan karena dia ingin berhenti dari maksiat. Bukan. Kalau ingin mati karena ingin ketemu Allah, mulia. Kalau kita pengen cepat mati supaya tidak banyak dosa, itu mulia. Tapi pengen mati yang disampaikan oleh hadis yang tadi saya bacakan itu bukan mati karena pengen mengharapkan kemuliaan ketemu sama Allah. Tapi dia pengen mati karena beban beratnya masalah yang dia hadapi dan dia jumpai pada kehidupan. Dan itu penyembuhnya menata konsep hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Yang salah bukan apa yang diperoleh sama orang lain. Yang salah bukan apa yang baru kita dapatkan. Yang salah ketika hati kita kurang bersyukur kepada Allah. Semoga Allah selalu menolong kita bersyukur. Syukur itu gampang atau susah, Ustadz? Sebagian mungkin dari kita mengatakan, oh syukur itu gampang. Makanya kalau para penuntut ilmu ditanya, menjadi muslim yang bersabar atau muslim yang bersyukur? Jawabannya apa? Muslim yang bersyukur. Karena merasa syukur itu gampang. Padahal syukur itu sulit. Mana dalilnya bahwasanya syukur itu sulit? Yaitu ketika kita mendapati Rasulullah tidak pernah meninggalkan satu dzikir setiap habis sholat. Ini berarti menunjukkan ini merupakan dzikir yang sangat dibutuhkan oleh Nabi untuk beliau dapatkan dari sisi Allah. Apa dzikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi setiap habis sholat? Yaitu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sampai Imam Nawawi mengatakan berarti yang paling berat pada kehidupan itu 3. 1, selalu ingat sama Allah. Itu susah. Kalau bahasa orang sekarang itu mindfulness, selalu konsentrasi, susah Pak. Kita ngaji aja pikiran kita ada yang sudah sampai Bekasi. Bukan saya ya, walaupun saya datang dari Bekasi. Ada yang sedang mikir suaminya di depan, ada yang sedang mikir anaknya. Karena mengingat Allah itu susah. Mengingat Allah setiap waktu itu sulit. Makanya Rasulullah meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Makanya mindfulness itu susah. Orang yang konsentrasi pada pikiran itu sulit, apalagi kepada Allah. Setiap waktu itu susahnya luar biasa. Lalu yang kedua, wa dzikrika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, syukur. Karena syukur itu susah. Syukur itu tidak gampang. Makanya Nabi Sulaiman itu betul-betul kalau kita praktekkan syukurnya beliau sulit. Makanya beliau pernah di dalam satu riwayat, salah satu bentuk kesyukuran Nabi Sulaiman, beliau pernah harusnya berzikir di waktu sore, tapi gara-gara beliau senang dengan kudanya, menjadikan beliau pada sore itu tidak berzikir kepada Allah. Bentuk konsekuensi Nabi Sulaiman, dipotong, disembelih binatang-binatang yang membuat beliau lalai untuk berzikir kepada Allah. Masya Allah, syukur itu sulit. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik.
Betul-betul beribadah itu secara berkualitas itu susah. Karena kalau beribadah apa adanya, gampang. Kalau mengikuti ilmu hanya sekedar duduk, gampang. Tapi betul-betul memberikan kualitas pada ilmu yang kita pelajari, pada dakwah yang kita ajarkan, pada sholat yang kita kerjakan, untuk memberikan yang terbaik itu sulit. Dan ingat, Allah tidak menerima sesuatu yang recehan kecuali kita memberikan yang terbaik. Nah, itulah yang menjadikan kita faham kenapa kita harus berzikir dengan zikir itu setiap habis sholat. Karena 3 perkara itu yang paling susah dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah di dalam penghambaan kita. Semoga Allah menolong kita untuk bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita, yaitu membahas tentang kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah li ahwalil mauta wa umuril akhirah. Sebuah kitab yang sejatinya menyajikan kepada kita tentang semua berita yang datang dari Nabi yang memberitakan tentang kematian. Tentunya kita paham bahwasanya kematian, sebagaimana kita terkadang ketakutan kepada kematian, tapi kematian itu merupakan sebuah fakta dan sebuah data, sebuah fakta yang pasti menimpa pada kehidupan kita. Kita mungkin tidak berjodoh dengan fulan, mungkin kita tidak berjodoh dengan fulanah, tapi kita pasti berjodoh dengan kematian. Dan tidak ada perkara yang kita takuti kecuali kita ambil ilmunya supaya perkara itu tidak merusak kehidupan kita. Orang itu biasanya takut dan memusuhi sesuatu ketika dia tidak mengetahui satu perkara. Makanya ada kata-kata hikmah di kalangan ulama salaf, al-insanu aduwwun ma jahila. Sesungguhnya manusia itu biasanya suka memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Karena kita tidak tahu kematian, tidak mau siap untuk membahas tentang kematian, terkadang kita memusuhi kematian dan menjadikan kematian itu merupakan perkara yang kita ingkari, walaupun memang nafsu tidak suka dengan kematian, karena nafsu itu tidak akan berkutik dan tidak berdaya lagi kalau sudah datang kematian. Orang mukmin diberitakan oleh Rasulullah dengan berita kematian supaya kita tahu bagaimana berdamai dengan kematian. Kematian bukan musuh, karena memang sejatinya kalau kita memusuhi kematian, kita tidak akan pernah bisa melawan kematian. Memenangkan kematian itu tidak bisa, karena kita tidak akan punya tempat untuk bisa lari dari kematian. Makanya yang indah kalau kita mendapati kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Makanya di dalam surat Al-Jum'ah ada sebuah keterangan indah datang dari Allah. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah, kematian yang kalau kita kembalikan ke bahasa, harusnya itu kan kematian akan mengikuti kamu kemanapun kamu berlari, kan begitu. Tapi ternyata Allah tidak menyampaikan itu di dalam ayat pada surat Al-Jum'ah. Allah menyampaikan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah, kalau kamu berlari dari kematian, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu tidak pernah ngejar, karena kematian itu selalu lebih depan daripada langkah kita. Makanya disebut oleh Allah dengan kata mulaqikum, bukan yattabi'ukum. Bedakan antara yattabi'ukum dengan mulaqikum. Kalau yattabi'ukum itu dia akan ngikutin kamu. Kalau ngikutin bisa tercapai, bisa tidak tercapai. Contoh, saya ngejar pelari, bisa saya susul pelari itu, bisa jadi saya tidak bisa nyusul. Kalau Allah mengatakan dalam bentuk yattabi'ukum, kematian itu ngikutin kamu. Kalau kematian itu ngikutin kamu, maka kalau dia ngikutin kita, bisa nyusul kita, bisa jadi tidak bisa nyusul kita. Makanya Allah tidak memilih kata yattabi'ukum. Yattabi'ukum. Allah memilih kata fa innahu mulaqikum. Tetapi dia itu justru sudah di depan kamu. Mulakin itu adalah saya menemui seseorang di depan saya. Itu namanya ana mulaqikum. Saya menemuin kamu. Berarti disitulah kita paham. Kematian itu tidak bisa dikalahkan. Kematian itu tidak bisa untuk kita berlari darinya. Tapi kematian itu selalu lebih depan daripada langkah kita. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Kenapa mempelajari kitab At-Tadhkirah ini merupakan salah satu materi yang harus kita betul-betul sisipkan pada perjalanan kita. Karena kita ingin supaya kita tidak memusuhi kematian ketika kita paham bagaimana kematian itu memberikan kepada kita berbagai macam ragam hikmah, berbagai macam ragam pelajaran
Yang selama ini terkadang pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dan nasihat tidak sebernas dan tidak sebagaimana efektifnya kematian ketika memberikan nasihat untuk kita. Maka inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berdamai dengan kematian ketika pasti kita berjodoh dengan kematian itu. Kita akan buka halaman 93. Bagi yang membawa buku, silakan dibuka halaman 93. Bagi yang tidak membawa buku, silahkan mendengar penjelasan kami. Sebelum saya menyampaikan bahwasanya pembahasan Imam Qurtubi pada ayat yang ke-93 membahas tentang peringatan sebelum kematian. Sebelum kita membahas tentang materi yang diuraikan oleh Imam Al-Qurtubi, saya menyampaikan lebih dulu muqaddimah. Muqaddimah yang kita harus paham dan harus kita mengerti itu adalah Allah itu memiliki salah satu asmaul husna, salah satunya adalah Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu adalah pengatur dengan pengaturan yang terbaik. Tidak ada pengaturan sebaik pengaturan Allah ketika mengatur setiap makhluknya. Tertata dengan begitu harmonis, tertata secara detail, dan tidak ada perkara yang bertabrakan antara satu perkara dengan perkara ketika diatur oleh Allah. Sebaik-baiknya manusia ketika mengatur sesuatu, maka tidak pernah sebaik Allah ketika mengatur semua kejadian dan semua episode yang berlaku dalam setiap makhluk yang Allah ciptakan. Karena itu merupakan salah satu sifat pengaturnya Allah. Aturan Allah itu indah, aturan Allah itu pasti memberikan kebaikan pada kehidupan kita. Hanya saja manusia itu terkadang saking bodohnya tidak memahami bagaimana pola ketika Allah mengatur pada kehidupan kita. Itu salah satu sifatnya Allah sebagai maha pengatur dengan sebaik-baik pengaturan dalam kehidupan. Makanya ketika kita mengimani bahwasanya Allah itu pengatur, maka tidak ada satu episode yang terjadi pada kehidupan kita itu kebetulan. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita terjadi secara tiba-tiba. Kenapa? Karena datang dari maha pengatur. Makanya kita di dalam bahasa percakapan tidak boleh mengatakan tidak sengaja saya ketemu sama antum, nggak boleh secara akidah. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak sengaja di dalam kejadian yang berlaku pada kehidupan manusia. Semuanya diatur oleh Allah, semua atas kehendaknya Allah, semuanya atas semua pengawasan dan semua kehendaknya Allah. Maka terjadilah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Allah itu maha pengatur. Salah satu di antara pengaturan Allah itu salah satunya tentang kematian. Allah itu tidak hanya mengatur bagaimana nyamuk mendapatkan asupan darahnya, bukan hanya mengatur bagaimana pohon mendapatkan asupan airnya, tapi Allah mengatur kita bukan hanya ketika hidup rezeki kita dari mana kita mendapatkan air, bagaimana kesehatan kita dan apa penyakit yang akan datang pada kehidupan kita. Allah bukan hanya ngatur itu, bahkan termasuk yang diatur oleh Allah itu adalah Allah itu juga mengatur bagaimana ketika kita akan mati, supaya ketika matinya kita itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melewati sebuah pola yang telah diatur oleh Allah. Itulah indahnya Allah ketika mengatur makhluk. Tidak ada yang mengalahkan bagaimana Allah mengatur indahnya makhluk. Saya memiliki sebuah kisah nyata. Saya lupa apakah saya pernah menyampaikan di sini atau tidak. Saya punya santri, Bapak dan Ibu. Santri saya di Mahat IT. Baru saja beliau lulus dari Mahat, dari pondok. Lalu beliau khidmah wiyata bakti, baru 1 tahun. Umurnya baru 21 tahun. Baru 21 tahun. Tiba-tiba beliau mengajukan diri untuk menikah. Minta waktu ketemu sama saya, lalu mengatakan, Ustadz, saya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Apa? Saya mau nikah, Ustadz. Saya kaget. Lah, antum baru selesai wiyata bakti. Saya tanya umur antum berapa? 21 menjelang 22. Saya pada saat itu bukan untuk menghalangi orang untuk menikah, enggak. Tapi saya ingin memastikan apakah beliau itu menikah itu betul-betul dipikir dengan dalam atau tidak. Saya ngomong, ini mungkin antum punya pacar kali ya. Jangan-jangan antum punya si maskot. Atau si maskot simpanan perkotaan. Atau si pedes, simpanan pedesaan. Enggak, Ustadz.
Saya nggak punya pacar. Yakin. Antum yakin mau menikah? Iya Ustaz. Umur antum baru 21 tahun. Iya Ustaz. Bismillah. Minta doanya dan minta dukungannya. Saya bilang, udah jangan nikah sekarang. Nantilah tunggu 2 tahun, 3 tahun lagi. Antum berbakti dulu sama ibu antum. Antum baru selesai di dalam pendidikan IT, lalu pendidikan wiyata bakti. Mungkin antum berikan birrul walidain terlebih dahulu kepada ibu dan bapak antum. Ibaratnya biar mereka petik panennya sebentar aja lah nak, 1-2 tahun setelah itu mau nikah. Tapi santri saya pada saat itu betul-betul tidak mau untuk mengubah rencananya. Enggak Ustaz, insya Allah sembari saya nikah, sembari saya berbakti. Masya Allah ya. Pinter juga jawabnya dia. Saya katakan lagi, yakin antum mau nikah? Yakin Ustaz. Enggak mau diundur? Enggak. Udah nanti aja, maaf Ustaz. Apakah Ustaz memang betul-betul tidak setuju? Kalau memang tidak setuju, enggak apa-apa Ustaz. Mungkin saya pikirkan lagi. Tapi kalau memang antum hanya menganjurkan, saya tetap ingin menikah. Loh, saya kan nggak bisa ngalangin orang mau nikah. Karena saya tahu kalau saya pengen nikah dihalangin kan kayak apa rasanya kan gitu. Ya sudah, saya tanya sudah ada calon? Sudah. Sama siapa? Sama Ustadz ini. Ada Ustadz Fulan yang ada di Bekasi. Beliau punya santriwati, santriwatinya sudah hafal 30 juz. Masya Allah. Khairlah, akhirnya beliau menikah. Tapi saya mikir, tumben ada santri saya suruh untuk nanti, tapi beliau tidak mau taat. Biasanya taat. Ya udah, saya akhirnya udahlah, memang itu jalur hidupnya, jalur takdirnya. Menikah beliau pada waktu pandemi. Saya yang khutbah nikah, saya juga datang kepada pernikahannya dan membantu sebagian dari urusan pernikahannya. Pernikahan itu pun ternyata bapak ibunya tidak bisa datang karena bapak ibunya ada di luar Jawa dan saat itu terkendala dengan regulasi masalah pandemi COVID-19 yang menjadikan orang tuanya tidak bisa datang ke sini untuk menyaksikan anaknya menikah. Nikah umur 21 tahun menikah. Maka 1 bulan, 2 bulan tidak ada apa-apa, 3 bulan, 4 bulan tidak ada apa-apa. Kalau nggak salah 5 bulan setelah itu tiba-tiba saya mendapati satu kabar, bapaknya stroke di daerah Sumatera. Stroke tidak lama, 2 atau 3 hari meninggal dunia. Masya Allah, bapaknya meninggal dunia. Setelah bapaknya meninggal dunia, maka beliau sebagai anak mengantar ibunya. Ibunya pengen pulang kampung Pak. Akhirnya beliau pergi ke Sumatera mengurus ibunya untuk pulang kampung ke tanah Jawa di Jepara. Diantar ibunya ke Jawa. Tidak lama setelah beliau mengantar ibunya, sekira 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan setelah itu, ibunya satu malam sakit kepala Pak. Sakit kepala, tidak sakit sama sekali, tiba-tiba sakit kepala. Menjelang subuh meninggal dunia. Gak ada setahun orang tuanya itu berturut-turut meninggal dunia. Dia punya adik 4 orang. Yang akhirnya ketika dia menikah, sudah punya istri, akhirnya istrinya mengambil posisi untuk menggantikan posisi ibunya. Karena adiknya yang 2 itu masih kecil-kecil. Dan akhirnya adiknya yang 2 itu betul-betul memposisikan istrinya sebagaimana ibu untuk menggantikan ibu mereka yang telah meninggal dunia. Masya Allah. Dan akhirnya beliau mampu melewati beratnya episode itu ketika sudah punya istri. Saya ketika sudah mendapati peristiwa itu, saya mikir, oh iya ya, Masya Allah ya, Allah itu ngaturnya itu sudah bagus. Pengaturan Allah itu indah Pak, patternnya, polanya Allah kalau ngatur manusia itu indah. Cuma karena kita sering maksiat dan kita ini bodoh, kadang-kadang tidak memahami bagaimana Allah itu ngatur. Akhirnya saya itu mengambil pelajaran, oh berarti yang memantapkan dirinya ketika minta izin untuk menikah, yang memantapkan siapa? Allah. Seakan-akan Allah itu mengatakan kepada beliau, nak, kamu nikah ya, kamu harus punya istri. Karena sebentar lagi orang tuamu akan meninggal dua-duanya dan aku akan cabut nyawanya. Kamu harus menikah supaya kamu bisa ngurusin adik-adikmu, supaya istrimu bisa menjadi partner dan sahabatmu untuk menemani dirimu merawat adik-adikmu yang masih kecil, yang perempuan 2. Makanya ketika saya sampaikan berulang-ulang supaya dia mikir ulang, udah jangan nikah dulu. Nggak mau beliau. Mau nikah Ustadz.
Saya sampai ngomong, antum ini ngebut atau gimana sih? Gitu. Tapi akhirnya saya menemukan jawabannya itu setelah beberapa bulan. Setelah episode itu terjadi, barulah kita mendapatkan sebuah hikmah. Loh, Allah itu maha pengatur. Dan semuanya diatur oleh Allah dengan pengaturan indah. Cuma kita yang terkadang karena akal kita tuh cuma segini, tidak bisa memahami luasnya ilmunya Allah yang tidak ada akhirnya. Makanya kita sering merasa Allah tidak ngatur kita. Loh, kalau bukan kamu yang diatur oleh Allah, tuh siapa yang ngatur kita? Dan ngatur kita itu lebih kecil daripada ngatur langit dan bumi. Karena Allah itu ngatur planet aja, jumlah planet di alam semesta ini ada miliaran, Pak. Dan tidak pernah pengaturan langit itu miss satu kali. Semuanya berjalan sesuai dengan pengaturan Allah. Kalau Allah aja bisa ngatur langit yang jumlahnya miliaran di alam semesta ini, apalagi cuma ngatur manusia yang lebih ringan daripada planet. Tapi terkadang kita yang tidak sadar kalau kita diatur sama Allah. Saya pun sama. Jadi ketika saya sebelum meninggalnya orang tua saya, Allah kirimkan anak. Seakan-akan Allah mengatakan dalam pengaturannya secara tidak langsung, nih aku kirimkan anak supaya menemani kamu, karena orang tuamu akan aku ambil. Banyak kan di antara kita tidak sadar kita mendapatkan anak, lalu beberapa bulan setelah itu bapak kita meninggal dunia. Kita mendapatkan anak, lalu beberapa bulan setelah itu ibu kita meninggal dunia. Tanpa kita sadari, Allah hadirkan anak kepada dirimu karena itu diatur oleh Allah, karena Allah tahu sebentar lagi kamu akan kehilangan orang yang kamu kasihi. Aku berikan sesuatu yang bisa menghibur di tengah kesedihanmu dengan anak yang aku hadirkan. Makanya ada salah satu jamaah saya di tempat lain, ada jamaah saya, beliau ini menikah cukup lama, nggak memiliki keturunan. Akhirnya mencoba ikhtiar di bidang kesehatan dengan bayi tabung. Lalu akhirnya beliau punya anak dengan izin Allah. Tapi tidak lama setelah beliau punya anak, bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia. Berarti Allah atur nggak itu anak itu supaya datang duluan? Mungkin nggak anak itu datang tanpa pengaturan Allah? Nggak mungkin. Itu pasti datang dari pengaturan Allah. Dan begitulah caranya Allah ketika memberikan kepada kita sebuah pengaturan. Paham sampai di sini? Kalau kita memahami ini mukadimah. Lah sekarang apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari? Berkaitan pada materi yang kita pelajari di sini pula adalah ketika kita yakin lalu kita mengimani salah satu sifat Allah yang husna, bahwasanya Allah itu adalah maha pengatur dan sebaik-baik pengaturan itu pengaturan Allah. Sama. Ketika Allah mengatur kita bahwasanya setiap dari kita itu akan meninggal dunia, maka salah satu di antara bentuk pengaturan Allah itu apa? Allah memberikan kepada kita peringatan sebelum kematian itu datang dalam kehidupan kita. Kenapa setiap peringatan itu datang kepada kita sebelum kematian itu datang kepada kita? Karena itu bentuk dari konsekuensi sifatnya Allah yang maha pengatur. Supaya tidak ada lagi manusia yang ketika mati lalu dia berdalih dan beralasan di hadapan Allah, ya Allah, kenapa saya mati tetapi tidak ada peringatan yang datang kepadaku? Bukankah semuanya ada peringatan? Ketika karyawan kerja di pabrik sebelum jamnya habis, bukankah ada peringatan? Ketika sholat asar, bukankah ada peringatan dengan adzan? Ketika kita ingin makan, ada peringatan dengan adanya lapar. Ketika kita minum, ada peringatan ketika kita merasakan haus. Semuanya itu kan ada peringatan. Makanya Allah menyempurnakan sifatnya sebagai maha pengatur. Maka tidaklah seseorang itu ketika mereka mati kecuali Allah berikan peringatan sebelum kematian itu datang, supaya, kata Imam Al-Qurtubi, supaya tidak ada lagi manusia ketika mereka mati lalu mereka bisa beralasan kepada Allah, ya Allah, saya ini bermaksiat sampai mati karena tidak ada peringatan yang kau kirimkan kepada diriku, dan itu bisa mengurangi kesempurnaan Allah. Karena itu bisa menjadi celah untuk mengurangi kesempurnaan Allah, makanya Allah jadikan setiap kematian itu membawa kepada kita sebuah peringatan. Dan itulah yang menjadi korelasi pada kehidupan kita. Kenapa kita membahas peringatan sebelum datangnya malaikat maut? Karena malaikat maut itu punya delegasi. Malaikat maut itu punya delegasi yang dikirimkan sebelum malaikat mautnya itu datang.
Malaikat mautnya itu puncaknya, maka delegasinya itu ada sebelum malaikat mautnya. Sebagaimana Dajjal, sebelum munculnya Dajjal, muncul Dajjal kecil sebelum munculnya Dajjal besar. Makanya dalam satu riwayat yang sahih kan kita mendapati sebuah berita dari Nabi, sebelum munculnya Dajjal besar, nanti akan bermunculan Dajjal kecil. Ya, bermunculan Dajjal kecil yang mereka menyeru kepada kedustaan, yang mereka menyeru kepada kebatilan. Jumlah mereka disebutkan oleh Nabi dalam bentuk salasun. Salasun itu artinya 30. Penyebutan kata 30 oleh baginda Nabi itu bukan membatasi di makna jumlahnya, tapi penyebutan arti 30 itu kata Rasulullah, kata para ulama, itu menunjukkan banyaknya orang yang akan menyeru kepada kebatilan sebelum pawangnya kebatilan itu muncul, yaitu Dajjal dengan bermata satu. Makanya maaf ya, makanya Masya Allah ya, sekarang kan berbagai macam pemikiran sudah muncul yang kita tidak pernah jumpai dulu ketika waktu kecil. Ya kan? Assalamualaikum diganti salam Yahudi misal, ya kan? Ini kan misal, ya kan? Ada yang tanya sama saya, Ustadz kenapa ya setiap penyimpangan kok banyak pengikutnya? Jawabannya sederhana. Kullu saqit laqit. Yang jatuh itu selalu ada yang nemu. Yang jatuh selalu ada yang nemu. Ya. Maka kita kembali. Maka akhirnya sebelum munculnya Dajjal besar selalu ada Dajjal kecil. Sama, sebelum malaikat maut itu datang dalam bentuk analogi, sebelum maut datang itu malaikat maut itu mengirimkan delegasi pada kehidupan kita. Di mana fungsi dari delegasi itu untuk memberikan peringatan untuk kita. Supaya nanti ketika kita dibangkitkan pada alam persaksian ketika berjumpa dengan Allah, tidak ada lagi manusia yang bisa mengatakan, saya tidak tahu peringatan yang datang darimu ya Allah sebelum mati, supaya kalimat itu tidak diucapkan manusia di dalam pengadilan Allah yang maha adil. Makanya Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Fatir ayat yang ke-37, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Ya. Makanya sampai kita mendapati, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi mereka yang berpikir, dan bukankah telah datang kepadamu peringatan. An-nadhir itu merupakan sebuah peringatan. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami apa itu peringatan-peringatan yang Allah kirimkan kepada manusia sebelum Allah itu mencabut nyawa kita masing-masing. Dan peringatan kita bisa jadi beda-beda Pak, tapi yang jelas tidak ada satupun manusia yang berkumpul di sini kalau Allah tetapkan kematian untuk mereka, kecuali Allah sudah sempurnakan kepadanya peringatan sebelum datangnya kematian itu. Mari kita membaca di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Ada seorang nabi yang berkata kepada malaikat maut, tidakkah kamu punya delegasi yang kamu suruh datang mendahulimu supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu? Maka malaikat maut menjawab, benar, aku punya delegasi yang aku kirimkan kepadamu sebelum aku datang kepada manusia untuk mencabut nyawanya. Kita harus paham ya Bapak, kita dengan kematian itu sedekat kita dengan tali sandal kita. Kita dengan kematian itu sedekat dengan tali sandal kita. Berapa banyak orang yang pakai peci jam 7 pagi, yang melepaskan pecinya itu orang lain jam 10 ketika dia sudah meninggal dunia. Berapa banyak orang pakai jam ketika waktu duhur, maka di waktu asar yang melepaskan jamnya itu orang lain ketika dia telah berpindah alam barzah. Berapa banyak perempuan yang pakai jilbab di waktu siang, yang melepaskan jilbabnya orang lain ketika menjelang maghrib. Dan berapa banyak orang yang memasukkan kunci motor di waktu pagi, yang mencabut kunci motornya adalah orang lain ketika dia bersimbah darah di atas aspal. Makanya betul, kematian dan kita itu hanya sejarak pada tali sandal kita. Karena apa? Kita dan kematian hanya dibatasi oleh tirai yang tipis yang terbang ke sana kemari oleh angin. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan wafat.
Saking dekatnya kita dengan kematian, maka kita juga mendapati bahwasanya malaikat maut itu datang kepada kita setiap waktunya. Kalau ada yang nanti bertanya, betulkah Ustadz bahwasanya kita ini didatangi malaikat maut sehari 70 kali? Memang ada satu hadisnya yang menerangkan tentang itu. Walaupun di dalam kitab Tanzihus Syariah saya membaca bahwasanya hadis itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Karena ada seorang perawi yang bernama Ibrahim bin siapa yang dia itu ternyata pemalsu hadis. Walaupun hadis itu memang hadis palsu yang tidak bisa dijadikan hujah dan landasan dalil, tapi yang jelas bahwasanya kita dan malaikat maut itu begitu dekat setiap waktunya dan setiap saatnya. Ada satu riwayat yang lebih kuat daripada riwayat yang tadi bahwasanya kita didatangi malaikat maut seharinya 70 kali. Riwayat yang datang dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama besar di kalangan tabi'in, mengatakan kepada kita, sesungguhnya malaikat maut itu mendatangi kita dalam 3 waktu sembari membawa lembaran rezeki kita. Datang 3 waktu itu Hasan Al-Basri tidak menyampaikan kapan, apakah pagi, apakah siang, apakah sore. Beliau tidak memerinci kapan waktunya, tapi Hasan Al-Basri mengatakan sesungguhnya malaikat maut itu mendatangi manusia itu 3 kali sembari membawa lembaran rezeki manusia itu. Ya, contoh, Bapak namanya siapa? Deri, Masya Allah ya. Dari yang itu ya, bukan ya. Maka malaikat maut datang kepada akhi Deri itu 3 kali. Tidak apa-apa kan anak jadiin antum contoh ya. Karena saya contoh ke saya agak-agak ngeri gitu. Jadi contohnya kan antum. Enggak, contoh aja. Maka malaikat maut itu datang kepada akhi Deri itu 3 kali sembari membawa catatan rezekinya. 3 kali itu kalau hari ini misalkan 3 kali dilihat Deri, oh masih ada catatan udaranya, ada catatan airnya, ada catatan hartanya, maka ditinggalkan. Nanti datang lagi yang kedua, lalu dilihat lagi, oh ternyata masih ada catatan rezekinya, ditinggal. Nanti datang lagi yang ketiga, oh masih ada catatan rezekinya, ditinggal lagi. Maka kapan malaikat maut nanti akan betul-betul mencabut nyawanya akhi Deri atau Mas Deri ini? Ketika malaikat maut itu melihat, loh catatan rezekinya habis, jatah airnya habis, jatah nafasnya habis, jatah uangnya habis, maka pada saat itulah dicabut nyawanya akhi Deri. Dicabut nyawanya. Maka kata Hasan Al-Basri, ketika akhi Deri sudah dicabut, tentunya istrinya, istri antum ada, akhi di sini ada, istrinya, anaknya, keluarga besarnya akan menangis. Maka pada saat keluarga itu menangis, Hasan Al-Basri masih melanjutkan riwayat itu. Maka malaikat maut itu masih di situ. Nyawanya dibawa sama malaikatur rahmah kalau beliau orang beriman. Kalau beliau bukan orang beriman, maka dibawa oleh malaikatul azab. Karena apa? Malaikat maut itu hanya mencabut. Setelah mencabut, dia tidak membawa ke atas. Karena yang membawa ke atas langit itu didelegasikan kepada malaikat yang lain, yaitu malaikatur rahmah kali orang beriman. Lah malaikat maut itu masih di situ, Pak. Ketika orang-orang pada nangis, keluarganya, itu malaikat maut masih di situ, Hasan Al-Basri. Lalu malaikat maut itu mengatakan, kenapa? Alamat tabekun, kenapa kalian tangisi Deri? Ya, kenapa kalian tangisi Deri? Nah, beliau malah pergi, kelihatannya takut beliau. Enggak saya tahu. Enggak apa-apa, akhi. Ini namanya menjauhi kematian. Jadi akhirnya sampai mana tadi lupa saya. Iya. Maka ketika orang itu menangisi akhi Deri, keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, maka malaikat maut itu berkata kepada setiap keluarga, maaf ya Pak, kalau kita ada orang meninggal dunia, apa yang kita lakukan kalau kita anggota dekat? Nangis gitu di samping jasad orang yang kita cintai. Itu kalau kita meneropong dengan ilmu sebagaimana ilmunya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, senior ulama salafus salih, maka malaikat maut itu masih di situ. Malaikat maut nanti ngomong kepada satu persatu wajah-wajah orang yang nangis di sekitar orang yang meninggal dunia. Alamat tabkun, kenapa kamu nangis? Dari ini yang sudah tidak ada lagi wujudnya, dari ini sudah habis rezekinya.
Jatah airnya sudah nggak ada, jatah udaranya sudah nggak ada, jatah uangnya sudah nggak ada, jatah tumbuh-tumbuhan tidak ada lagi, jatah dagingnya tidak ada, sudah habis. Kata malaikat maut, sudah habis. Jadi jangan salahkan saya. Kalaupun saya tidak mencabut nyawanya Dery, maka Dery pun juga nggak bisa hidup. Kenapa? Karena tidak ada rezekinya. Karena rezeki itu walaupun cuma 1 daun, harus berdasarkan ketetapan takdirnya Allah. Walaupun cuma 1 cabai yang menemani ketika makan bakwan, itu harus dengan takdirnya Allah. Makanya bapak-bapak kalau lagi beli gorengan, bayangannya kan sudah pakai cabai. Mas cabainya mana? Habis. Ya memang nggak takdirnya Pak. Karena sudah ditulis itu di Lauhul Mahfuz, memang nggak jatahnya makan cabai. Paham sampai di situ? Jangan marahi tukang gorengannya. Dasar tukang gorengan nggak profesional. Itu memang jatahnya Bapak memang sudah nggak ada cabenya dalam ukuran Lauhul Mahfuz. Makanya akhirnya ketika orang semacam itu, maka akhirnya apa? Dia tidak bisa hidup. Kalaupun saya tidak mencabut nyawanya. Jadi malaikat maut itu pengen menerangkan, saya nggak salah loh ya, karena memang takdirnya memang harus mati. Lalu malaikat maut berkata, kepada setiap orang yang nangis itu, dan maaf ya, ini kalau maaf ini tambahan dari saya, karena kalau malaikat maut gak ada maaf. Dan maaf ya, saya akan mendatangi kalian satu persatu sampai catatan rezeki kalian ini habis. Sampai catatan rezeki ini habis. Kalau ini sudah habis, saya akan mencabut nyawa kalian sebagaimana hari ini aku mencabut nyawanya Dery. Makanya Dery sudah nggak ada lah kan? Iya kan? Maka aku akan mencabut nyawa kalian sebagaimana aku mencabut nyawanya Dery. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kalaulah manusia mampu mendengarkan setiap untaian kalimat yang diucapkan oleh malaikat maut ketika mengatakan kepada setiap satu orang yang sedang sedih dan meneteskan air mata, Hasan Al-Basri berkata, kalau mereka mampu mendengarkan perkataan dari malaikat maut, tidak ada satupun manusia yang menangisi orang lain. Karena setiap manusia itu akan sibuk menangisi dirinya sendiri. Masya Allah Pak. Mungkin ada yang ngomong, kenapa sih kita nggak bisa dengar malaikat maut Ustaz? Loh, itu justru kebaikan untuk kita. Lalu kalau kita bisa mendengar malaikat maut, nggak bisa tidur kita. Dulu ada jamaah itu yang naik ke saya, kenapa Allah itu menciptakan mata kita dan telinga kita terbatas sih Ustadz, kok nggak sampai mengetahui semuanya, bukankah Allah maha mampu? Saya ngomong sama beliau, bapak-bapak ini, Pak, kalau bapak matanya dan telinganya dibuat oleh Allah tanpa batas, bapak tidak bisa tidur. Dijadikan telinga bapak tanpa batas, bapak kalau malam mau tidur lagi dengar orang dibantai di dalam kubur, tidak bisa tidur. Makanya dijadikan terbatas. Nah di situ kita paham bahwasanya manusia dan malaikat maut itu dekat setiap waktunya. Tapi tidak usah ditebak-tebak. Nanti pas ketika sendirian tiba-tiba berkuduk bulu kuduknya. Ini jangan-jangan malaikat maut lagi ngitungin rezeki saya. Tidak usah gitu. 3 kali dan kita tidak pernah tahu kapan untuk menunjukkan kepada kita betapa dekatnya manusia dengan kematian. Betapa dekatnya manusia dengan kematian. Maka itulah yang menjadikan akhirnya ketika kita dekat dengan kematian, maka malaikat maut itu memiliki delegasi-delegasi yang dikirim sebelum betul-betul malaikat maut itu melihat manusia dan dilihat oleh manusia. Apakah manusia, ini pertanyaan, kita nanti akan sambung dengan materi. Pertanyaannya adalah, apakah manusia yang akan meninggal dunia betul-betul mampu melihat malaikat maut? Iya. Jadi manusia ketika akan meninggal dunia itu apakah betul-betul dia mampu melihat malaikat maut? Jawabannya iya. Hanya khusus ketika pada kondisi ketika akan meninggal dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalum minal akhirah. Jadi manusia ketika sudah datang kepada akhiratnya dan meninggalkan dunianya, pada saat itulah dia bisa melihat malaikat maut. Jadi malaikat maut itu bisa betul-betul dilihat. Makanya pernah kan malaikat maut, nanti akan kita pelajari di tengah Pak. Malaikat maut itu pernah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Karena malaikat maut itu memiliki 2 wajah Pak. Malaikat maut itu memiliki 2 wajah.
Akhi Dery bangkit dari kubur ini. Jadi malaikat maut itu memiliki dua wajah. Ada wajah yang beliau pakai ketika mendatangi orang yang beriman, ada wajah yang beliau pakai ketika mendatangi orang-orang yang fasik. Ada yang bertanya mungkin, kenapa kok bisa memiliki dua wajah? Kayak kita, Pak. Kita ini kan sebenarnya memiliki beberapa penampakan wajah. Mungkin wajahnya satu, tapi penampakannya kan beda. Ngelihat Bapak pagi jam 8 habis mandi, itu beda dengan melihat Bapak jam 1 siang ketika keringetan. Itu kan beda, penampakannya beda. Kalau manusia saja ada dua penampakan, ketika habis mandi seger, wajahnya glowing, ketika habis mandi, habis pakai skincare, itu jam 8. Tapi kalau jam 1, jam 2 ketika lagi keringetan, habis nempuh motor sampai 10 kilo, wajahnya berkeringat, penampakannya kan tentu beda. Kalau manusia itu ada beberapa penampakan, maka malaikat maut pun kata para ulama memiliki dua penampakan, sebagaimana riwayat ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim itu tanya, bagaimana wajahmu ketika engkau akan mencabut orang yang beriman? Maka malaikat maut memperlihatkan wajahnya. Lalu Nabi Ibrahim berkomentar, kalaulah setiap orang dijemput dengan wajahmu yang semacam ini, tidak ada yang tidak ingin meninggal dunia. Saking tenangnya dan teduhnya dia ketika melihat wajahnya malaikat maut ketika menjemputnya. Bapak ya, ketika melihat kan ada orang yang tampak dari wajahnya itu teduh banget, sehingga kita nyaman. Maka Ibrahim berkomentar semacam itu. Lalu Nabi Ibrahim tanya lagi, gimana penampakan dirimu ketika mencabut orang-orang yang pendosa dan orang-orang yang kafir? Maka malaikat maut menjawab, kalau aku tampakkan, engkau tidak akan kuat melihatku wahai kekasihnya Allah. Tidak apa-apa, aku ingin menjumpai dirimu ketika mencabut nyawanya orang yang fasik. Malaikat maut kemudian mengubah wajahnya ketika mencabut nyawanya para pendosa, dan pada saat itulah Nabi Ibrahim hampir pingsan melihatnya. Maaf ya, Nabi Ibrahim hampir pingsan. Padahal orang yang paling tenang hidupnya karena dia kenal dengan Allah itu Nabi Ibrahim. Lalu sampai Nabi Ibrahim ketakutan melihat wajahnya, untuk menunjukkan betapa mengerikannya wajah malaikat maut ketika mencabut nyawa para pendosa. Lah di situ kita akhirnya bisa menyampaikan, oh berarti orang kalau meninggal dunia bisa melihat wajahnya malaikat maut? Iya. Makanya maaf ya Pak, kadang-kadang kita menjumpai bagaimana fenomena ketika orang meninggal dunia itu pandangannya tidak bisa kita kontrol lagi, ya atau tidak? Kita datang ngomong, Pak, ini Mita Pak, dia nggak melihat kita, dia sibuk melihat sesuatu yang kita tidak bisa untuk menerjemahkan apa yang dia lihat, dan selalu di atas melihatnya gini. Kenapa? Karena malaikat maut itu datang dari atas. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu melihat wajahnya malaikat itu. Pada saat itulah akhirnya mereka akan mendapati peristiwa besar. Makanya ketika pada peristiwa Sakaratul Maut itu kan berat. Makanya dalam beberapa pertemuan yang lalu saya menyampaikan, ada 3 kejadian besar ketika orang itu meninggal dunia. 1, dia diserang oleh setan pada saat-saat terakhir, dan setan itu akan mengkufurkan dia supaya dia murtad dari agama yang dia imani selama hidupnya. Makanya itulah yang saya menyampaikan kan, kalau orang ketika akan meninggal dunia jangan sekali-kali ditinggal, kecuali ditemani dengan kalimat-kalimat thayyibah dan kalimat-kalimat tahlil. Yang kedua, dia menghadapi rasa sakit yang tidak pernah dia rasakan sepanjang hidupnya sesakit itu. Dan yang ketiga, dia mampu melihat malaikat yang diutus kepadanya. Dan itu menjadi sebuah peringatan untuk kita bahwasanya kepastian itu pasti datang kepada kita. Dan kita hari ini sedang menunggu angka deret yang Allah berikan sesuai dengan nomor yang Allah tetapkan ajalnya untuk kita. Kita lanjutkan. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, bukankah kamu punya delegasi yang harusnya delegasimu itu datang sebelum kamu datang? Maka dijawab oleh malaikat maut, iya, aku punya banyak delegasi. Berbagai macam gangguan, penyakit, uban, dan berbagai macam yang menyedihkan, berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal tersebut tidak mau sadar dan tidak mau tobat, maka tak kala aku datang hendak mencabut nyawanya, aku menyeru, bukankah aku telah mengirimkan terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Aku adalah delegasi terakhir dan tidak ada lagi setelahku, delegasi setelah aku malaikat maut.
Dan aku adalah peringatan terakhir dan tidak ada lagi peringatan lain sesudahku. Di dalam riwayat ini akhirnya malaikat maut itu dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, maka di situ kita paham peringatan itu bermacam-macam, Pak. Dan bisa jadi peringatan-peringatan itu ada sebagian kita mendapatkan semuanya, ada sebagian kita yang mendapatkan peringatan itu separuh sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan peringatan itu dikatakan oleh dikatakan oleh malaikat maut. Peringatan itu dikatakan, sudahkah aku kirimkan kepadamu berbagai macam gangguan. Berbagai macam gangguan itu apa? Dari kehidupan kita yang asalnya sehat, lalu kita mulai merasakan sesuatu, ada yang tidak beres pada badan kita, itu peringatan. Bukankah telah dikirimkan kepada kalian uban? Itu adalah peringatan, kata malaikat maut. Bukankah aku telah mengirimkan kepada kalian hal-hal yang menyedihkan, menjadikan mata kalian yang dulunya tidak minus sekarang minus, bukan hanya minus sekarang plus. Itu bukankah peringatan? Bukankah aku jadikan telinga kalian sudah berkurang pendengarannya, tidak sebagaimana pendengaran kalian yang detail ketika di waktu muda? Itu adalah sebuah peringatan. Dan itu merupakan kumpulan peringatan-peringatan yang Allah kirimkan menjadi delegasinya kematian sebelum malaikat maut diutus oleh Allah dalam kehidupan kita. Supaya nanti ketika ada orang yang berkilah kepada Allah tidak dikirim peringatan, maka Allah akan kirimkan, loh, uban yang di rambutmu itu peringatan. Uban di rambutmu itu peringatan. Makanya Pak, banyak orang pada waktu 100 tahun pertama dari kehidupan orang-orang sholih pada 3 generasi pertama Islam itu, banyak raja yang akhirnya taubat itu setelah melihat uban. Makanya salah satu hikmahnya kenapa uban itu tidak boleh dicabut, selain itu merupakan kulturnya sunnah, la tanfus syaib fa inna syaiba nurun yaumal qiyamah. Jangan dicabut uban itu, karena uban itu menjadi cahaya pada waktu hari kiamat. Hikmahnya kenapa makruh untuk mencabut uban? Karena uban itu bisa memberi peringatan kepada kita bahwasanya kematian kita sudah dekat ketika uban itu dikirimkan oleh Allah untuk kita. Makanya Nabi Ibrahim itu beruban pertama kali di janggutnya ketika putih, maka beliau langsung tahu itu peringatan datang dari Allah. Makanya kenapa akhirnya diharamkannya untuk menyemir uban menjadi hitam, supaya peringatan itu akan kita jumpai setiap kita berkaca dan bercermin di depan kaca. Oh, kematian saya sudah mendapatkan satu delegasi. Delegasinya dengan uban yang Allah kirimkan kepada kita. Makanya maaf ya, keriput itu merupakan delegasi dari Allah sebelum kematian itu datang. Makanya maaf hari ini ketika banyak fenomena artis mencoba untuk melawan penuaan, seleksi alam itu dilawan dengan adanya operasi plastik. Pertama itu dosa besar karena mengubah ciptaannya Allah. Yang kedua melawan takdir dari seleksi waktu yang Allah kirimkan fitrah pada kehidupan. Yang ketiga fungsi peringatan itu hilang. Ketika akhirnya keriputnya itu dikencangkan dengan benang, lalu akhirnya fungsi peringatan bahwasanya dia itu sudah tua itu hilang. Dan ketika orang itu sudah lupa kalau dirinya tua, maka dia tidak punya rem untuk menghentikan dirinya dari maksiat dan dosa. Ya, makanya Masya Allah, uban itu merupakan peringatan. Makanya uban itu bercahaya pada waktu hari kiamat. Dan itu peringatan indah datang dari Allah. Masa kita sudah mau mendekati ajal ketika uban itu sudah datang. Kalau ada di antara kita, saya punya tetangga, tidak punya uban Ustadz, masih umur 30 tahun meninggal dunia. Peringatannya apa? Peringatannya adalah bisa jadi dia punya teman yang meninggal lebih dulu daripada dia. Dia punya tetangga yang meninggal, itu juga peringatan. Karena peringatan tidak hanya kepada uban. Jadi kalau kita mendapati ada anak SMA, meninggal dunia, muda, tidak tumbuh ubannya, tidak berpenyakit, penglihatannya masih bagus, pendengarannya masih bagus. Para ulama mengatakan, bukankah kematian tetangganya itu adalah peringatan untuknya? Nah, om yang di ujung gang itu meninggal dunia, itu peringatan datang dari Allah. Jadi Allah nanti memiliki 1001 jawaban yang Allah berikan kepada orang yang berkilah dan beralasan kenapa tidak ada peringatan. Dan itu semua jawabannya akan membuat kita tidak bisa menjawab lagi di hadapan Allah. Kalau ada anak SD meninggal dunia, lalu apa peringatan yang dikirimkan kepadanya?
Yang dikirimkan kepadanya ada orang yang jauh lebih muda, yang meninggal lebih dulu daripada dia. Itu juga peringatan. Karena peringatan itu bisa datang dari mana saja. Dan itu fungsinya kita untuk menangkap peringatan datang dari Allah. Makanya maaf ya Pak, di sini sampai akhirnya kita mendapati malaikat maut itu pernah menyuruh dalam satu riwayat, hei orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya mengambil bekal. Makanya malaikat maut itu menyeru, hai orang yang sudah berusia 40 tahun, ini saatnya kalian tuh mengambil bekal. Makanya kita menjumpai perkataan dari Imam Malik. Imam Malik itu pernah menyampaikan, sesungguhnya aku melihat orang itu banyak berinteraksi dengan banyak orang. Kalau sudah 40 tahun, saatnya mereka meninggalkan interaksi yang terlalu luas pergaulannya kalau sudah melewati 40 tahun. Karena apa? Pada saat itulah mereka harusnya mulai mengasingkan dirinya dan memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah. Makanya maaf ya, kalau orang barat sering mengatakan life begin at 40, sebenarnya kalau kita maknai secara ilmu akhirat itu apa? Ya memang kehidupan itu dimulai 40 tahun ketika kita sudah mulai mengubah kompas kehidupan kita dari urusan dunia menuju kepada urusan akhirat. Makanya para ulama salaf dulu kalau sudah 40 tahun tidak mau pindah-pindah Pak. Mereka fokus di tempat itu, mereka mengasingkan dirinya di tempat itu. Makanya maaf ya, angka 40 itu istimewa di hadapan Allah. Sampai kita menjumpai perkataan para ulama salaf, siapapun yang membawa kebiasaan sampai 40 tahun, maka kebiasaan itu akan dia jaga dan Allah jaga untuknya sampai dia mati. Tapi sebaliknya, siapapun yang membawa kebiasaan buruk sampai 40 tahun dia masih membawa kebiasaan buruk itu, maka kebiasaan buruk itu Allah biarkan menempel kepadanya sampai dia mati. Makanya 40 itu kan betul sebagaimana yang pernah saya sampaikan, 40 tahun itu lonceng pertama, kematian itu 40 tahun. 50 tahun itu lonceng yang kedua. 60 tahun itu lonceng yang ketiga. Dan sedikit sekali yang melewati lonceng yang keempat ketika berusia 70 tahun. Makanya kalau sudah 40 tahun, sebagian besar mungkin dari kita sudah 40 tahun. Bagi yang belum 40 tahun, ngambil persiapan sebelum 40 tahun. Dan ingat loh, 40 tahun yang disebutkan di dalam ayat, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'tu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Arti 40 tahun yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang 15 itu bukan 40 tahun menurut hitungan Masehi, tapi 40 tahun dalam hitungan Hijriah. Ya. Mas Dery, umurnya berapa? 31. Hitungan Masehi, hitungan Hijriahnya mungkin sudah 33. Karena ada jarak terbentang 1 sampai 2 tahun perbedaannya. Kalau bapak ada di antara bapak ngomong, saya umurnya 38, hitungan Hijriah, hitungan Masehi, hitungan Hijriahnya sudah 40. Ya, dan angka 40 itu merupakan angka pertama. Sampai Imam Malik itu mengatakan, hendaknya kalau sudah 40 dia mengasingkan diri dan hanya berkutat kepada Allah semata. Karena apa? Berbagai macam peringatan sudah Allah berikan kepadanya di balik kesempurnaan akalnya. Kapan uban itu mulai tumbuh? 40. Kapan keriput sudah mulai kelihatan? 40. Kapan minus penglihatan manusia sudah mulai didapatkan? Angka 40. Kapan pendengaran sudah mulai berkurang? Angka 40. Dan itu menunjukkan kepada kita persiapan 40 itu harus berbeda dengan persiapan yang datang sebelumnya. Makanya sampai malaikat maut itu mengatakan, kalau kalian sudah 40 maka ambillah bekal. Kalau kalian sudah berusia 50 maka kalian telah dekat saatnya untuk memetik. Dan kalian kalau sudah melewati 60 dan kalian masih melupakan Allah, maka kalian telah mendapatkan hukuman datang dari Allah. Dan itu merupakan peringatan yang Allah kirimkan kepada kita. Makanya ada sebuah riwayat yang dalam sebuah riwayat yang sahih, dalam riwayat Bukhari, a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sanatan. Makanya ada sebuah riwayat yang disampaikan di dalam satu riwayat Bukhari,
Allah itu telah memberi banyak kesempatan meminta maaf kepada seseorang yang dia tangguhkan sampai dia mencapai 60 tahun. Artinya gini Pak, jadi kalau ada orang dikasih oleh Allah umur 40, berlanjut sampai 50, berlanjut sampai 60, itu sebenarnya merupakan diskon dari Allah. Kalau kamu sudah ngelewatin 50 menuju 60, Allah itu sedang ngasih diskon. Banyak-banyaklah minta maaf sama manusia dan banyak-banyaklah minta maaf sama Allah. Makanya akhirnya di sini kata a'darallahu fil amri, sampai dikatakan Allah memberikan kesempatan kepada manusia banyak minta maaf. Makanya dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun itu supaya dia beberes urusannya dengan makhluk. Lalu kepada Allah, supaya ketika dia balik kepada Allah tidak menanggung beban dosanya makhluk dengan makhluk, dosanya anak Adam dengan anak Adam ketika dia memanfaatkan waktu itu. Makanya maaf, umur 40, kalau sudah 40 jangan banyak bermusuhan, jangan banyak mendolimi. Kalau sudah 40, kalau sudah 50 jangan banyak kita memulai pertikaian, tapi banyak-banyaklah minta keridhaan manusia. Banyak-banyaklah kita minta kelapangan hati manusia, banyak-banyaklah kita minta maafnya manusia. Kenapa? Kalau beban kita di antara makhluk sudah selesai, ringan kita balik kepada Allah selain kita bertobat kepada Allah atas dosa dan kekurangan kita. Makanya maaf ya, di tahun ini 2023, 2024, tahun politik, sudahlah Pak. Siapapun presidennya, kita berdoa sama Allah semoga Allah memberikan yang terbaik sembari kita memberikan usaha yang betul-betul positif untuk negeri yang kita cintai. Tapi jangan jadikan tahun politik ini menjadi kita saling bermusuhan ketika kita sudah mulai menyadari umur kita tidak lagi muda. Jadi kalau sudah sampai Allah panjangkan umurnya kok 40 sampai 50 sampai 60 kata Rasulullah, itu Allah itu sudah ngasih kamu kesempatan, ayo minta maaf sebelum nanti kamu pulang. Karena biasanya, karena sesungguhnya dosa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu dosanya dia di antara sesama manusia. Jadi dosa yang paling banyak memasukkan manusia kan ada dosa dua, internal dan eksternal. Dosa internal yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu apa? Mulutnya dan lubang kemaluannya. Tapi dosa secara eksternal yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu apa? Hubungan muamalah kita dengan sesama manusia. Makanya akhirnya kalau sudah melewati 40 kok masih sehat, nanti ngelewatin 50 kok masih sehat, lalu menuju kepada 60 kok masih sehat. Itu kata para ulama, kamu sedang dikasih oleh Allah kesempatan. Kamu sedang dikasih oleh Allah kesempatan. Banyak-banyaklah minta maaf kepada orang. Banyak minta keridhaan sama manusia. Banyaklah minta kelapangan hati dari manusia ketika kita sudah melewati umur itu. Kalau uban kita sudah tumbuh, keriput kita sudah datang, penglihatan kita sudah berkurang, itu sebenarnya tanda dari Allah. Kalau matamu sudah berkurang, kok telingamu sudah berkurang, itu sebenarnya tanda dari Allah. Supaya apa? Supaya tidak banyak lagi kemaksiatan yang timbul di antara sesama manusia. Minta maaf, minta ridho. Dan itu yang dilakukan Nabi beberapa saat sebelum Rasulullah SAW wafat. Makanya Nabi ketika sebelum wafat yang dilakukan Nabi apa? Mengumpulkan para sahabat. Lalu ketika mengumpulkan para sahabat, beliau meminta maaf. Lu Rasulullah aja minta maaf. Kalau ada di antara kalian yang pernah aku dolimi, kalau ada di antara kalian pernah aku lukai, maka saatnya mengambil balasan dari saya sebelum nanti satu hari yang datang tidak bermanfaat harta dan anak yang kita miliki. Maka pada saat para sahabat itu mendapatkan khutbah dari Nabi yang semacam itu, para sahabat itu tertunduk nangis karena menyadari Rasulullah itu sudah dekat dengan kematiannya. Dan tidak ada satupun sahabat yang tega mengambil itu dari Rasulullah, kecuali satu sahabat. Lalu sahabat itulah yang meminta kepada Rasulullah ketika sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, engkau pernah memukul punggung saya ya Rasulullah, ketika sedang mengatur barisan. Lalu Rasulullah itu karena takut dengan hari pembalasan di akhirat itu lebih berat, Rasulullah mengatakan, sudah, kamu ambil balasan kepada diriku, pukul punggungku. Sahabat itu lalu berkata, ya Rasulullah,
pada saat engkau memukul punggungku, aku sedang tidak pakai baju. Supaya adil, lepas bajumu dulu. Masya Allah Pak, para sahabat itu mereka sudah nangis itu. Mereka juga mengecam kenapa sahabat ini setega itu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa, dilepas bajunya, pukul punggungku. Maka pada saat itulah sahabat tersebut melepaskan kayu yang diberikan kepadanya, berlari memeluk Rasulullah dan mengatakan, saya ridho ya Rasulullah. Saya meminta ini supaya kulitku bisa bersentuhan dengan kulitmu. Apa yang kita ambil dari hadis itu Pak? Ketakutan Nabi kepada kezaliman kepada sesama manusia. Ayolah Pak, gak usah kita menghujat orang, ngaji mah ngaji aja. Taklim aja. Gak usah kita ikuti dengan sebuah lubang perangkap yang dibuat setan dengan kita banyak untuk menyesatkan orang dan banyak mendolimin orang gitu. Apalagi ini peringatan tegas bagi siapapun yang sudah melewati 40. Kalau kamu sudah dikasih 40 sampai 60, 20 tahun itu Allah ngasih kamu diskon waktu. Banyak minta maaf sama manusia, kata Imam Qurtubi. A'darallah itu artinya Allah ngasih kamu udur supaya kamu banyak minta maaf. Makanya kalau kita berpijak kepada apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, saya bacakan perkataan Imam Qurtubi. Kata a'darallah fil amri artinya adalah Allah itu memberi kesempatan supaya setiap manusia itu meminta maaf, memberi kesempatan meminta maaf seluas-luasnya kepada hambanya. Pemberian kesempatan terbesar kepada Bani Adam. Artinya kita minta maaf sama Allah, kita minta maaf sama makhluk. Dan itulah yang sejatinya kita menjadi prioritas kita di dalam kehidupan. Makanya akhirnya kita menjumpai sebagian para ulama mengatakan apa dzikir yang paling tepat kalau sudah melewati angka 40? Banyakin istighfar. Dan banyakin minta maaf sama manusia. Dan Allah memberikan pemberian maaf yang besar kepada manusia setelah melewati 40 sampai 60 tahun kita memohon dan mengetuk pintu tobat kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka dikatakan bahwasanya di dalam satu riwayat kadang-kadang pemberi peringatan itu wajah akumun nandir itu artinya adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran itu memberikan peringatan. Ada yang mengatakan pemberi peringatan itu artinya adalah Rasul yang diutus pada kehidupan kita. Itu merupakan adalah pemberi peringatan kepada manusia. Maka itu merupakan makna yang terkumpul di dalam arti An-Nandir yang Allah sebutkan tadi di dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Maka Imam Qurtubi lalu mengatakan matinya keluarga, matinya kerabat, matinya kekasih, matinya saudara itu merupakan pemberi peringatan kepada siapapun. Dan sesungguhnya ketika semua itu sudah Allah kirimkan kepada manusia, maka tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk berkilah dan beralasan di hadapan Allah ketika semua itu telah sami'tu fulanan mata fulan wa mata fulan. Kata Umar bin Khattab, saya ini terlalu sering mendengar fulan ini meninggal dunia, fulan ini meninggal dunia. Dan akan datang satu hari orang akan berteriak mengatakan mati Umar hari ini. Artinya bahwasanya sesungguhnya kematian demi kematian itu sebenarnya merupakan bagian dari sebuah deretan yang akan menyangkutkan nama kita untuk diberitakan bahwasanya kita akan meninggal dunia. Hari ini Akhidari mendengar fulan ini meninggal, fulan ini meninggal, fulan ini meninggal. Dan akan datang satu hari Akhidari pun diberitakan meninggal dunia. Hari ini Umar Mita yang menyampaikan kitab At-Tadhkirah mendengar fulan itu meninggal, fulan itu meninggal, fulan itu meninggal, fulan itu meninggal. Dan akan datang satu hari Umar Mita pun akan meninggal dunia. Dan itu merupakan memberi peringatan kepada setiap manusia itu. Maka sesungguhnya disinilah akhirnya Allah lalu menyampaikan An-Nadir, maka efeknya itu bagi manusia beda. Orang yang beriman kalau mereka mendapatkan An-Nadir, mendapatkan peringatan, maka secara otomatis An-Nadir yang datang kepadanya itu mengubah hidupnya menuju kepada kebaikan. Ya. Jadi kalau An-Nadir peringatan itu didapatkan sama orang yang hatinya bersih Pak, maka sesungguhnya peringatan itu akan justru menjadikan dia langsung mempersiapkan bekal akhiratnya.
Orang kalau akhirnya hatinya bersih mendapatkan uban, uban itu akan memberi peringatan padanya supaya dia bertobat. Ketika ada orang sudah melewati 45, ketika dia tiba-tiba didiagnosa penyakit, maka penyakit yang memberi peringatan kepadanya membentuk bagaimana dia bertobat kepada Allah. Karena sesungguhnya an-nadhir ketika Allah kirimkan kepada manusia sebelum kematian bukan hanya bersifat untuk memberitahu, tapi sesungguhnya an-nadhir itu bisa memberikan kebaikan kepada manusia untuk melakukan ketaatan setelah peringatan itu datang. Jadi kalau orang itu betul-betul memiliki hati yang bersih, menangkap peringatan itu menjadi sebuah tanda bagi dia untuk mengambil estafet lebih cepat ketika peringatan itu datang. Sama nih kayak kita. Kita ketika melewati lampu merah, kita sudah mendapatkan kuning, maka kalau kita hati-hati kita akan berhenti. Tapi itu akan memberikan peringatan untuk kita supaya kita berhati-hati terhadap persimpangan jalan. Maka an-nadhir itu diperlukan sama orang mukmin. Karena orang mukmin itu banyak di antara mereka mendapatkan keberuntungan besar setelah mereka mengambil pelajaran dari peringatan yang datang kepada mereka. Tapi an-nadhir ketika datang kepada hati yang fasik dan hati orang munafik, an-nadhir itu justru semakin membutakan dan semakin mengkeraskan hati mereka. Makanya maaf, kalau uban datang sama orang yang hatinya kotor, uban itu tidak akan bermanfaat apapun. Kalau keriput dan penyakit datang kepada orang yang jiwanya rusak, maka keriput dan umur yang bertambah yang dia miliki justru semakin menjadikan hatinya semakin jauh kepada Allah. Makanya maaf ya Pak, biasanya sampai para ulama itu mengatakan, kalau ada orang kok bermaksiat setelah beruban, biasanya susah untuk tobat. Biasanya susah untuk bertobat. Beda dengan dosa yang dilakukan sebelum dia beruban. Bukan berarti yang tidak beruban, oh ini saat yang tepat ini, enggak gitu. Tapi dikatakan oleh, kenapa? Karena uban itu peringatan. Karena uban itu peringatan, lalu ternyata dia tidak mengambil peringatan, maka yang terjadi itu menunjukkan hatinya sudah keras sekali. Orang kok dikasih keriput sama Allah, lalu dia berusaha untuk mengubah keriputnya supaya tampak muda kembali dan melakukan tindakan yang melawan syariat hanya untuk menghilangkan keriputnya, maka biasanya kemaksiatannya itu betul-betul akan dibawa sampai mati. Karena apa? Peringatan kalau dirasakan sama orang yang tidak memiliki hati yang tunduk sama Allah, peringatan itu justru menjadikan sebab dia semakin menjauh dari Allah. Ini hati-hatinya Pak, bagi orang yang sudah mulai datang peringatan, hati-hati loh. Kalau sudah dikasih peringatan sama Allah, jangan lagi gampang melakukan dosa. Kalau antum sudah mulai batuk-batuk, sudah. Berarti udah. Kok sudah dikirim peringatan sama Allah, kamu tetap terjang dosa dan kemaksiatannya, kata para ulama. Biasanya Allah campakkan hukuman kepadanya, dosa itu tidak akan pernah dia bertobat sampai dia mati. Ya, maaf ya, ada kakek-kakek memperkosa perempuan padahal umurnya 60 tahun. Itu biasanya tidak akan tobat Pak, walaupun di penjara. Sampai dia mati. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kalau ada orang sudah berpenyakit kok masih dosa dan masih santai menjalankan maksiat dan dia menghibur dirinya dengan penyakit itu dengan dosa, ya biasanya dosa itu akan terus menemani dia sampai mati. Itulah ngerinya ketika peringatan datang kepada hati yang memiliki penyakit. Siapapun yang sudah merasa saya sudah datang peringatan kelihatannya, itu berarti banyaklah bertobat kepada Allah dengan memberi atau dengan meminta maaf kepada Allah atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Makanya ada sebuah kisah yang luar biasa, yaitu tentang seorang kaya raya yang hidup pada zaman sebelum Imam Qurtubi. Ada orang kaya raya. Orang kaya raya ini punya budak dan dia senang sekali sama budaknya. Setiap hari dia memandangi budaknya setiap waktunya. Ya, dan budak itu tahu kalau dia itu dicintai oleh majikannya.
Maka pada satu waktu ketika sang kaya raya ini melihat kepada budaknya, sebagaimana kebiasaannya itu menghabiskan waktunya sama budaknya ini, budak kesayangan dia. Maka pada satu waktu ternyata budaknya itu dari rambutnya kelihatan uban 2. Maaf ya, budak itu tidak wajib menutup aurat di hadapan majikannya. Maka orang kaya ini mengatakan kepada budaknya, ini ada uban kamu. Ini ada uban kamu. Budak itu kaget. Betul tuan, ada uban saya, ada 2. Lalu orang kaya ini mengambilkan cermin. Ini, nih ada 2 uban kamu. Langsung uban itu datang kepada hati yang lembut. Langsung budak perempuannya itu ngomong, wahai tuanku, wahai majikanku, Allah sudah kirimkan kepadaku peringatan tentang kematian dengan adanya uban. Tolong, jangan terus menjadikan aku menjadi objek kesenanganmu. Aku sudah ada 2 uban yang tumbuh di rambutku. Lalu majikannya mengatakan, tidak bisa, aku sayang banget sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Lalu budaknya Pak, karena budaknya ini orang yang betul-betul seorang wanita yang mukminah. Budaknya ngangkat tangan, ya Allah, cabutlah kecintaan majikanku kepada diriku, supaya dia meninggalkan aku. Maka baru turun tangannya, majikannya balik, tiba-tiba majikannya itu tergambar sesuatu yang membuat dia itu tidak suka kembali dengan budak tersebut. Masya Allah ya. Jadi penyakit cinta itu terkadang bisa dikalahkan dengan doa yang tulus sama Allah. Karena budak itu mengatakan, ya Allah, cabutlah kecintaannya kepada diriku, supaya aku bisa kembali kepadamu dengan 2 uban yang kau kirimkan. Lalu akhirnya sang majikan tersebut akhirnya benci banget sama budak tersebut ketika malam itu. Pagi harinya tidak ada niat yang dia inginkan kecuali menjual budak itu. Padahal sebelumnya dia sayang betul sama budak tersebut. Akhirnya datanglah seorang pelanggan, temannya, yang akan membeli budak tersebut. Ketika telah disepakati harganya, budak itu nangis. Lalu ketika budak itu menangis, majikannya lalu berkata sama budak tersebut, kenapa kamu nangis? Bukankah kamu ingin supaya saya itu meninggalkan dirimu dan aku sudah jual? Lalu budak itu memelas. Bukan masalah itu yang aku persoalkan. Tapi alangkah baiknya kalau engkau membebaskan diriku menjadi kebaikan untukmu. Kalau bisa, jangan jadikan aku lagi budak. Jadikan aku orang yang bebas supaya aku taat kepada Allah dengan maksimal kepada Robku. Majikannya akhirnya luluh hatinya, enggak jadi dijual Pak. Lalu akhirnya dibebaskan. Lalu akhirnya budak itu pergi menghadap kepada Allah, mempersiapkan bekalnya sampai meninggal dunia. Kisah tersebut akhirnya membuat sang majikan tadi akhirnya ikut bertobat. Itulah yang kita dapatkan. Peringatan datang dari Allah. Kalau disambut dan direspon sama hati yang bersih, jadinya sebuah kebaikan. Makanya ada kata-kata dalam hikmah itu kan apa? Allabi bil isyarati yafham. Orang pintar itu dengan satu isyarat itu langsung paham. Makanya maaf ya, kalau kita suami istri, kalau betul-betul kita sensitif, satu tanda dari istri itu kan kita langsung paham Pak. Mas, saya tidak masak ya hari ini. Itu sebenarnya kode dari istri, makan di luar. Kalau suaminya paham, pinter. Kalau dalam bahasa Arab, ya sudah kamu nggak masak. Ini ciri-ciri wanita yang tidak mendapatkan bau harumnya surga. Salah Pak, nggak paham kode. Itu nggak paham kode. Kalau ada seorang laki-laki pulang ke rumah, duduk Bu, terus tiba-tiba mijitin, ya Allah, gini. Itu kode. Jangan ibu malah ngomong, tuh kan kolesterolnya naik, tadi makan soto Betawi ya, ini enggak paham kode. Sama Pak, an-nadhir itu kalau datang kepada hati yang bersih, maka hati yang bersih itu langsung merespon. Dia tidak perlu teori yang panjang lebar, dia langsung tahu ini kode datang dari Allah. Lalu mengubah hidupnya menuju kepada kebaikan. Tapi maaf ya, kalau peringatan datang kepada hati yang tidak sehat, maka peringatan yang datang dari Allah itu semakin mengkeraskan hatinya dan mengkasarkan jiwanya. Dan semakin susah untuk taat kepada Allah.
Ini tanda seburuk-buruknya manusia. Makanya Imam Qurtubi mengatakan di dalam pembahasannya di sini, cukuplah orang dikatakan oleh ulama mati hatinya, itu salah satu tandanya itu apa? Ketika sudah bertubi-tubi kode peringatan datang dari Allah kepadanya, delegasi maut itu sudah dikirimkan Allah sebelum malaikat maut itu yang datang, lalu dia tidak memproses dengan ketaatan dan segera bertobat kepada Allah, itu cukup. Hatinya keras ketika dicabut nyawanya oleh Allah. Saya tahu di sini insya Allah mungkin hampir 70% ini semua kode sudah diperlihatkan, karena saya ngelihat kelihatannya wajahnya bapak dan ibu di atas 50 tahun. Kalau kode ini sudah dikirimkan oleh Allah, kok kita masih gibah, hujat orang, ngerendahin orang, itu berarti mungkin hati kita na'udzubillah min dzalik nggak lembut. Makanya kalau tiba-tiba pengen gibah, lihat, ya Allah, uban saya banyak. Kalau tiba-tiba pengen ngomongin ustadz yang kita juga tidak paham ilmunya bagaimana gitu, mau ngomongin ustadz itu, ya Allah, keriput saya juga sudah banyak. Insya Allah selamat. Dan itulah sejatinya kenapa peringatan dikirimkan oleh Allah untuk kita. Paham sampai di sini? Jadi saya ringkaskan. Allah itu sebaik-baik pengatur, Al-Mudabbir. Salah satu di antara konsekuensi aturan Allah kepada kehidupan kita itu Allah kirimkan peringatan supaya pengaturan itu indah. Bukankah orang tua kalau dia akan meninggal dunia, dia ngatur, ini rumah ini nanti saya hadiahkan untuk ini, nanti ini untuk ini, itu diatur. Maka Allah atur sebelum orang meninggal dunia dikirimkan delegasi kematian sebelum malaikat maut. Maka peringatan itu bisa datang dari apa saja. Umurmu yang menambah itu merupakan peringatan. Makanya maaf ya, ulang tahun itu sebenarnya peringatan kematian. Ya, jadi bukan selamat ulang tahun, selamat dekatnya kematian. Maka bertambahnya umur, penyakit yang dirasakan, batuk-batuknya kita, penglihatan kita yang berkurang, itu semuanya merupakan peringatan. Matinya tetangga kita, matinya teman SMP kita, itu peringatan. Uban yang Allah kirimkan juga peringatan. Orang apabila hatinya bersih, mendapatkan peringatan, maka dia bergegas. Sama dengan karyawan yang baik, kalau mendapatkan SP1, dia langsung mengkoreksi dan memperbaiki kualitas pekerjaannya supaya tidak menjadi resign atau tidak sampai dipecat. Tapi ketika peringatan datang kepada hati yang keras, peringatan itu justru semakin menjadikan dia jauh kepada Allah, dan itulah yang kita khawatirkan. Maka inilah pembahasan kita. Semoga setiap uban yang tumbuh, setiap penyakit yang datang, setiap keriput yang menjelang, setiap uban yang sudah mewarnai kehidupan kita, setiap berita meninggalnya siapapun yang kita kenal, meninggalnya tetangga yang kita kenal, maka itu sudah memberi kepada kita peringatan. Semoga peringatan ini direspon oleh hati kita. Yang kita berdoa semoga hati kita adalah hati yang lembut. Dan di antara kelembutan hati adalah selalu sensitif ketika menangkap setiap kode dan setiap peringatan yang datang dari Allah. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan dalam sisa kehidupan kita. Yang paling baik, yang panjang umurnya dan panjang ketaatannya. Tapi kalaupun kita tidak mendapatkan panjang umur, setidaknya kebaikan manusia itu, kata Fudail bin Iyad, adalah mereka yang bertobat sebelum ditakdirkan dia meninggal dunia. Tidak ada yang mampu menandingi. Tidak ada yang mampu menandingi status manusia, panjang umurnya, panjang taatnya. Tidak ada yang bisa menandingi manusia semacam ini kecuali satu. Orang yang bertobat sebelum dia meninggal dunia. Karena apa? Orang yang bertobat sebelum meninggal dunia itu sama kedudukannya dengan orang yang panjang umurnya, panjang taatnya. Sama persis dengan orang yang bertobat sebelum dia meninggal dunia. Tidak masalah kita meninggal 30 atau 40. Tidak masalah kita meninggal 50 atau 60. Tapi yang masalah itu adalah ketika kita tidak kembali sama Allah sebelum meninggalnya kita. Makanya sampai kita mengenal perkataan para ulama salaf, orang yang beruntung adalah orang yang kembali hatinya sebelum kembali fisiknya. Dan itulah satu keberuntungan. Umur ini banyak-banyaklah kita memohon ampunan kepada Allah setiap saatnya, dan banyak-banyaklah minta maaf ketika kita habis bermuamalah sama manusia. Maaf ya,
kalau saya ada salah. Karena itu meringankan beban kita nanti pada waktu di hadapan pengadilan Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Sudah jam 3, berarti kita buka dengan tanya jawab. Ikan paus, ikan teri. Kedua-duanya tidak sama. Kepada beliau silahkan datang untuk memberi. Masya Allah, syukran Ustaz. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan dari beliau tanda-tandanya. Silakan untuk kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Satu dari jamaah bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Boleh dimulai dari bapak-bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Umar. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mas Musa? Sehat alhamdulillah Ustaz. Insyaallah. Pingin yang panjang umur atau pingin yang pendek tapi banyak bertaubat sama Allah? Waduh, dua-duanya boleh Ustaz. Menarik tadi Ustaz waktu ada statement bahwa kalau rezekinya habis berarti umurnya dicabut oleh Allah. Kalau apa? Rezekinya habis. Rezekinya habis dicabut sama Allah. Lalu bagaimana sebenarnya konsep rezeki Ustaz? Apakah bisa kita menghemat rezeki kita supaya umur kita lebih panjang? Atau gimana Ustaz? Pertanyaannya cerdas ini. Antum mau pengen hemat? Jadi begini, hemat atau tidak hemat, kan takarannya sudah ada. Dan takaran itu tidak akan pernah tertukar. Takaran itu tidak pernah terkurangi dan tidak pernah tertambahi. Antum sehemat apapun itu yang rezekinya antum memang segitu. Bukan berarti ketika antum lalu berkata, saya hari ini biasanya saya belanjanya 100.000 ya Allah. Saya hari ini 20.000 ya Allah, supaya yang sisa 80.000 nambah saya 4 hari dari ajal yang kau tentukan. Nggak bisa. Karena pada dasarnya penggunaan atas rezeki itu pun juga terjadi dari bagian takdirnya Allah. Nah, tapi bukan berarti akhirnya kita tidak mau al-akhdhu bil asbab, bukan berarti akhirnya kita tidak mau mengambil sebab gitu loh. Udahlah, ajal udah ditentukan oleh Allah, makan apa saja juga mati gitu. Enggak berarti kita menggampangkan untuk menghadirkan sebab ya. Tentunya ketika kita ditakdirkan ajal itu, mau penggunaan seberapapun itu merupakan bagian dari juga takdirnya Allah secara terperinci untuk kita. Jadi antum pergunakan atau antum hemat sama takarannya sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Lauhul Mahfuz. Makanya pergunakanlah selama di dalam kerangka ketaatan. Sudah lakukan, kerjakan, belanjakan. Adapun masalah ajal kita kapan, serahkan sama Allah. Yang terpenting adalah apa yang kita dapatkan dari nikmat itu kita pergunakan dan kita belanjakan di jalan Allah. Dan tidak bisa dikurangi hanya gara-gara kita hemat. Pernah dengar kisah tentang orang yang meninggal dunia di sumur? Pernah dengar antum? Pernah dengar kisah seorang ulama yang menemukan orang di sumur belum? Ada seorang ulama, di kisahnya di kitab para ulama, ada seorang ulama tiba-tiba itu ngelewatin satu jalan yang tidak pernah dia lewati rute itu. Tiba-tiba dia pingin sekali lewat rute itu. Ketika sedang melewati rute yang baru itu, tiba-tiba ada suara minta tolong. Ya, agisni, 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 tolong saya, tolong saya. Dicari sumber suara. Loh, ternyata sumber suara itu ada di sumur tua, lalu dilongok. Ternyata ada orang di bawah sumur itu. Loh, ada orang di bawah. Lalu dia ulurkan tali, ditarik ke atas sendirian. Dengan izin Allah, selamat itu orang itu sampai di atas. Setelah di atas, basah kuyup, terengah-engah. Lalu ulama itu tanya, kok bisa kecebur ke sumur itu gimana? Lalu orang itu mengatakan, saya akan jawab pertanyaanmu. Tapi boleh nggak saya minta air putih aja 1 gelas? Saya kehausan. Tadi ketika proses naik, akhirnya ulama tersebut nyari air. Namun terus kemudian memberikan air minum itu kepada orang tadi, diminum itu sampai 1 gelas. Setelah 1 gelas habis, orang tersebut lalu mulai merangkai jawaban. Tadi itu sebenarnya begini, saya tadi kan jalan ke sini,
Terus ada sesuatu saya kemudian ke sini. Lah dia ketika memberikan jawaban sembari praktek. Terus saya mendekati ke bibir sumur sini. Kepleset lagi. Lu kecebur sumur lagi yang kedua kalinya. Lu ketika yang kedua kalinya langsung mati. Coba. Ulama tersebut langsung Masya Allah dia minta tolong sama orang masyarakat. Mengeluarkan orang tersebut dari sumur tersebut. Dikeluarkan orang tersebut lalu akhirnya dikuburkan. Tapi ulama tersebut langsung menuliskan renungan dia. Oh berarti orang tadi yang kemarin meninggal dunia, kenapa dia tidak meninggal dunia pada waktu kecebur yang pertama? Karena ada satu rezeki yang belum dia dapatkan. Apa rezekinya? Segelas air. Airnya yang di sumur atau yang di atas? Yang di atas. Maka seakan-akan Allah mengatakan, loh, airmu satu gelas belum dapat, naik dulu. Naik. Ketika diminum, nah sudah sempurna rezekinya. Malaikat maut nyabut. Sampai akhirnya meninggal dunia. Segelas air, akhi. Sampai takaran rezeki itu bukan, kan sama-sama segelas, kan di sumur juga ada kan. Tapi sampai detailnya rezeki itu kayak gitu. Oh rezekinya bukan air sumur itu, sumur yang di atas, air yang di atas. Naik dulu ke atas baru meninggal dunia. Kata ulama tersebut, lu sampai segelas air pun kalau memang itu milik haknya antum, dikasihkan dulu sama antum Musa. Baru setelah antum minum air itu baru Allah wafatkan. Bisa jadi mineral antum tuh ya segelas yang antum terakhir. Lah kita itu kan nggak tahu. Makanya ketika kisah ini saya sampaikan di Bandung, di Jakarta, di Bintaro atau di Bandung saya lupa. Ada jamaah yang ngomong persis dengan orang tua saya, Ustadz. Orang tua saya itu di rumah sakit, membaik, pulang hari itu, padahal membaik, pulang. Dan ketika sebelum pulang, bapak saya ngomong, mas, saya pengen makan rawon. Anaknya itu udah ngomong, pak, wong habis dari rumah sakit kok makan rawon? Oh minta, kepingin, kamu nggak tahu makanan rumah sakit kayak apa? Mintalah rawon. Ya kita carilah pak, cari, ketemu orang rawon. Nyicipin rawon 3 sendok Mas Musa, sendok. Nih nyicipin doang, nih kamu habisin. Setelah itu pulang ke rumah, habis duhur. Setelah itu bapaknya ngomong, saya pengen istirahat, nanti asar bangunin ya. Iya pak, tidur. Asar dan berkumandang, ketok-ketok kamarnya, pak, nggak ada suara sautan. Dibuka pintu kamarnya, bapaknya udah kaku meninggal dunia. Berarti rezeki terakhirnya apa? Berapa sendok? Itu pinter. Loh sampai segitunya. Jadi antum mau rawon kok nggak dihabisin? Ya memang bukan karena bilo pengen ngirit 3 sendok aja deh. Nanti sisanya biar nanti manjangkan umur saya. Enggak. Memang rezekinya Allah untuk beli 3 sendok. Jadi antum misalkan saya hemat, ya memang hemat itu misalkan antum pakai uang, misalkan makan buahnya hari ini 0,5 kilo, ya memang jatah antum 0,5 kilo itu hemat atau tidak hemat, ya itulah jatah antum. Ya itu. Jadi yakinlah insya Allah. Antum tadi sudah minum kan? 1 gelas kan? Ya udah. Atau nanti habis asar saya kan nggak tahu. Paham Mas Musa? Ya. Ada lagi yang tidak mau bertanya? Baik, ya. Tadi sudah dijelaskan Ustaz. Insyaallah. Kenapa? Oh, ada yang kertas. Oh iya, ada kertas. Ada yang kertas. Lupa. Tahu Ustaz. Bagaimana terus istiqomah dalam ketaatan karena masih suka angin-anginan? Pakai jaket, Pak. Ya, pertama sering istiqomah untuk datang ke majelis ilmu. Saya tanya sama bapak dan ibu, jawab jujur. Kalau habis ngaji, ada tambahan iman atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Berdasarkan hati kita masing-masing. Ada yang bertahan sampai 5 hari, ada yang bertahan 3 hari, ada yang bertahan 1 hari, ada yang bertahan sampai keluar nempel itu ketaatannya di pintu. Tapi yang jelas bahwasanya kita ngaji itu selalu bertambah ketaatan kita. Makanya disitulah bahwasanya fungsinya ngaji
Itu bukan siraman rohani. Tapi fungsinya ngaji itu menghangatkan kembali tujuan hidup kita. Makanya maaf ya, saya nggak suka kalau ada orang yang mengatakan pengajian, ya mari kita dengarkan siraman rohani. Kenapa saya nggak suka dengan kata siraman rohani? Kata-kata siraman rohani itu divisi apa maknanya bagi saya? Ini menurut perspektif subjektif saya, kalau siraman rohani itu seakan-akan kita itu ngaji pas lagi butuh aja, ketika lagi sedih ngaji, butuh disiramin. Kalau lagi ndak kering, ya ndak ngaji. Kenapa kamu nggak ngaji? Ya jiwa saya lagi meluber. Padahal ngaji itu kamu butuhkan setiap waktu. Makanya ngaji itu tidak boleh terlalu sering, tapi tidak terlalu lama. Tengah-tengah, Pak. Terlalu sering ngaji juga jangan. 1 hari 5 kajian didatengin, jangan. Muntah Bapak nanti. Weh, gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu punya jiwa bosen. Makanya dulu Abdullah bin Mas'ud disuruh ngajarin tabiin sehari 3 kali, maka tabiin ngomong ndak gitu, yang diajarkan Nabi sama kita itu ndak gitu. Maka minimal 3 hari sekali, minimal 3 hari sekali, maksimal 1 kali atau 2 kali kajian cukup. Punya waktu sama istri, punya waktu sama anak, punya waktu untuk dirinya sendiri. Jangan sampai 5 kali ndak mandi, ngejar kajian. Istrinya nganggur gitu. Setiap dipanggil abinya langsung ngomong, ini suamimu tuh lagi menuju surga. Ya gitulah. Tidak bisa kayak gitu. Makanya khutbah Jumat itu yang paling sunnah, yang panjang atau yang pendek? Pendek. Kenapa pendek? Sesuai dengan fitrah. Coba kalau ada khutbah Jumat lama, Pak, yang asalnya bagus lama-lama nggak jadi bagus. Kapan ini khutibnya selesai? Lalu kemudian gini, kalau ndak batuk-batuk, ngasih peringatan sama khatibnya. Ya karena memang, kenapa kok jangan terlalu sering? Karena manusia itu cenderung bosan. Fitrahnya manusia itu, fitrahnya itu bosan. Makanya ndak boleh setiap waktu. Sama bapak dan ibu, kalau nasihatin anak itu ndak boleh sering-sering. Mentang-mentang anaknya di Bandung, bapak di Jakarta. Memang betul kita harus ngasih nasihat untuk anak. Tapi tiap waktu, pagi jam 7, nih nasihat Abi untuk kamu nak. Jam 10, nasihat yang kedua hari ini nak. Jam 1, nasihat yang ketiga nak. Bosan, akhirnya apa? Akhirnya anaknya itu cuma di skip doang. Makanya maaf ya, grup, bapak ikut grup nggak? Ibu ikut grup kan? Kalau terlalu sering konten kajian, atau sering konten di dalamnya itu semua orang posting, kira-kira kebaca nggak? Enggak, di scrolling aja gitu. Ini mana ujungnya ini? Tapi kalau cuma yang diposting 1, kita baca atau tidak? Kemungkinan dibacanya lebih besar. Makanya akhirnya kita mendapati perkataan Fudail bin Iyad, idza talal majlis fakana li syaitan nasibuhu. Kalau majlis ilmu itu terlalu panjang, setannya banyak. Yang asalnya khusyuk, aduh capek Allah gitu. Yang asalnya dengerin, akhirnya pura-pura ke belakang, ke toilet, padahal di toilet gak ngapa-ngapain gitu. Karena terlalu panjang majelisnya. Makanya saya nggak suka kalau majelis ilmu itu terlalu panjang. Mari kita sudahi majelis kita kali. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada satu nasihat langsung kita amalkan. Kita sudahi nasihat kita, sudah terlalu panjang. Dari 1:30 sampai jam 3 itu sudah 1,5 jam. Saya kira cukup pembahasan kita hari ini sebelum banyak setan yang datang. Dan sebelum banyak orang yang ke toilet ya, saya cukup sudahilah. Saya orangnya sensitif banget. Jangan ada yang ke toilet kalau saya lagi kajian. Tidak bercanda. Semoga Allah memberkahi setiap apa yang kita pelajari. Dan beliau sudah ke depan. Ini beliau berarti sudah buat pantun. Jadi dia tuh dari tadi bukan dengerin kajian, buat pantun penutupnya. Jadi dia tuh cuma buat pantun penutupnya apa ini gitu tuh kan langsung dibaca. Ya enggak? Iya, iya. Saya tuh enggak dukun, tapi saya bisa membaca orang itu ngapain. Ya, padahal gitu anu malu tapi. Oh, masih ada malu ya. Sudah. Alas ya Ustaz.
Kholas lah, kan jangan terlalu panjang majelis iya, ilmu. benar. Nanti banyak setannya ibu-ibu. Iya. Kalau banyak. Oke, alhamdulillah tadi dua pertanyaan, satu mungkin titipan tadi dari ibu-ibu. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Mari sama-sama kita tutup. Kenapa jamnya sekarang nggak ada di situ, Akhi? Lagi mati Ustaz. Oh, lagi mati. Diistirahatkan. Saya kira dimakan ikan paus, ikan hiu. Masya Allah. Enggak ya Ustaz. Bisa aja Ustaznya. Masya Allah. Oke, udah jangan lama-lama ya Pak Bu. Udah dibacain aja kan tadi dibuatnya sejam. Kasihan udah buat pantun. Mau dengerin atau tidak? Ya mau. Mau antara terpaksa sama saya ikhlas tuh tipis, akhirnya nggak apa-apa, bacain aja. Gimana ya Tet ya? Iya. Oke, alhamdulillah ya ibu-ibu bapak, kita tutup aja langsung. Bacain dulu pantunnya. Udah nggak apa-apa. Menyenangkan hati orang, Aki. Ikan hiu. Karena Ustadz yang minta, aneh nggak bisa berkata-kata gimana ya, nggak bisa nolak juga makanya. kan. Dibawain lah ya, walaupun ibu-ibu udah nggak, apaan sih ikan di mulut. Enggak, Gitu ya. enggak, Aki. Ini bentuk justru sayangnya kita sama Masya Allah. anak muda. Tidak setiap anak muda berani untuk menyampaikan kalimat semacam ini di depan orang banyak. Antum umurnya berapa, Aki? 19 Ustadz. 19 tahun. Saya 19 tahun itu belum berani megang mic. Adzan aja saya dilarang orang karena suara saya fales, ya kan. Beliau ini 19 tahun sudah pegang mic buat pantun depan ustadz lagi. Sampai ustadznya hafal gitu loh. Coba, kalau bukan karena taufiknya Allah mah nggak mungkin. Allah itu membagi ilmu sebagaimana Allah membagi rezeki. Saya tidak bisa pantun, beliau bisa pantun. Walaupun buatnya selama kajian gitu. Harusnya lain kali kalau buat pantun ya. Sebelum kajian. Insya Allah. Ya. Tadi saya tanya, an-nadhir artinya apa? Peringatan. Peringatan. Peringatan itu apa aja? Peringatan salah satunya tadi yang rambut beruban. Masya Allah. Berarti mendengarkan. Berarti beliau multitasking. Insya Allah. Sembari buat pantun, dia mendengar. Alhamdulillah. Karena apa? Penglihatan dan pendengarannya belum menurun kayak kita. Jadi peringatannya belum banyak dia sebanyak kita. Anak diserang mula sama Ustadz ya. Masya Allah. Enggak, ngapain anak nyerang antum, enggak level. Enggak, fadal akhi. Oke, sebelum pantun Ustadz kita tutup dulu dengan. Enggak, pantun dulu baru ditutup. Fungsinya kafaratul majlis, ingat, kan disebut kafarah itu penebus dosa dari majlisnya. Kalau antum menonton dulu dengan kafaratul majlis, setelah itu berpantun, saya khawatir kita dosa lagi setelah kafaratul majlis. Jadi antum bacain pantun dulu, baru kita tutup kafaratul majlis. Jadi dosa kita hilang. Oh, Ana buatnya yang setelah salam, sebelum. Oh iya, Ana udah dapat. Iya. Pantun dulu cakepnya, jangan lupa ya Pak Bu. Terima kasih Pak, ikan pari saya dapat nih. Ikan hiu, ikan pari. Ya, Tar dulu. Ikan hiu, ikan pari. Ya, semoga bermanfaat ilmu kita hari ini. Ya. Maksa ya Ustaz, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, kita tutup. Gitu doang 1 jam tadi. Ana tadi bikin konten antum Ustaz. Oh gitu, buat konten. Buat dakwah di Instagram. Masya Allah. Nggak usah cerita, nanti jadinya ria. Oh. Ya udahlah ditutup lagi. Ayo kita tutup supaya dosa kita selesai. Saya minta maaf ya, Ki ya. Orang yang sudah melewati 40 itu harus banyak minta maaf. Bapak-bapak mau minta maaf atau tidak? Minta maaf. Ibu-ibu minta maaf atau tidak? Nah, tuh salah satu amal yang berkah, ilmu yang berkah itu langsung dimanfaatin, langsung diamalin. Ngelewatin 40 itu banyak minta maaf sama orang. Kita bercanda sama antum itu bukan karena kita pengen membuli, tapi karena sayangnya kita sama antum. Betul. Anda nggak ada pikiran kayak gitu insya Allah. Iya, sama-sama. Nggak usah serius pula nanggapinnya.
Semoga Allah berkahi antum, berkahi orang tuanya yang melahirkan anak luar biasa. Saya salut loh, 19 tahun sudah bisa berdiri di depan ratusan jamaah, Masya Allah. Bisa jadi antum ketika nanti di usia saya, bisa jadi antum yang di sini, saya yang duduk di bawah. Masya Allah. Amin dong. Amin. Ya, amin. Ini jadi nggak enak gitu. Yang terpenting satu, harus banyak belajar dan tidak banyak membuat pantun. Ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Ada informasi? Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Paling ini aja. Oh, insya Allah di hari Kamis kita akan ada kajian bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir. Jadi para jamaah boleh silakan untuk hadir di hari Kamis bersama dengan Ustadz Ali Hasan Bawazir. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak silakan sampahnya tidak ada yang ditinggalkan di majelis supaya kita tetap bersih juga majelisnya. Ditutup ya Ustaz? Iya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya mantannya Luna Maya. Ah itu bohong, nggak boleh. Oh. Kalau bohong nggak boleh. Kalau bohong dosa, walaupun bercanda. Antum kan nggak mantannya Luna Maya? Iya Zat. Dan masa antum mantannya Luna Maya? Oh nggak boleh Zat. Ya, ganti yang lain. Aduh. Apa ya? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jamaah yang sudah hadir dan mengikuti kajian online.